mendengarkan podcast ini. Selamat Om Eras, saya mau tanya. Di Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 kan bahas hukum yang terutama. Terus kalau di Alkitab kan ada bacaan paralelnya. Salah satunya Lukas 10, 25 sampai 28. Apakah itu terjadi pada waktu yang sama? Saudara, Alkitab itu ditulis puluhan tahun setelah Yesus naik ke surga. Pada mulanya hanya menjadi dokumen lisan, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Kemudian ditulis. Markus ini menulis Injil oleh karena Petrus yang menjadi narasumbernya. Markus ini seperti sekretaris, ya. Dia yang menulis Injil dari apa yang dipahami oleh Petrus. Maka Injil Markus ada orang yang menyebutnya Injil Petrus. Lukas, saudara, ini teman pelayanan Paulus. Dia seorang akademisi yang berpendidikan. Dalam penulisan, saudaraku, kadang-kadang bisa ada ketidaksamaan. Tetapi pasti bukan sesuatu yang prinsip. Bukan sesuatu yang prinsip. Oleh karena Injil itu bukan kitab yang sama dengan kitab-kitab suci agama lain. Injil itu yang penting kebenaran yang terekstrak dari ayat-ayat tersebut. Yang penting kebenaran yang terekstrak. Di sini dibutuhkan pimpinan Roh Kudus, ya, dalam kehidupan orang percaya. Oke. Di Markus Tuhan Yesus mengakhiri dengan berkata kepada ahli Taurat, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Apa itu berarti? Ada ahli Taurat yang punya hati spesial, kan melalui ucapan menyatakan isi hati. Benar. Seperti Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 juga dikatakan tidak jauh dari kerajaan Allah. Orang-orang yang memang memiliki hati yang baik, ya. Dan kerajaan Allah itu tempat di mana orang-orang berhati baik. Tidak ada orang yang berhati jahat masuk kerajaan Allah. Nikodemus itu juga termasuk orang yang tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tentu saja pada zaman itu ada ahli-ahli Taurat seperti Nikodemus. Mohon bimbingannya, terima kasih sebelumnya. Oh ya, senang sekali dengar program Anda bertanya Alkitab menjawab. Thank you so much. Ini dari JJ Solo. JJ ini rajin, ya, baca Alkitab, ya. Dan bisa memiliki pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ini dikemukakan oleh mahasiswa sekolah teologi seperti Markus 12 ayat 28-34 nih, Markus 12 ya, ayat 28 sampai 34. Nah, hukum yang pertama lalu dipadankan atau disandingkan dengan Lukas 10 ayat 25, ya. Lukas 10 ayat 25. Ini pertanyaan yang menarik. Lukas 10 ayat 25, ya. Dari 25 sampai ayat-ayat berikutnya, ya. Tadi saya sudah menjelaskan ini, ya. Jadi kita harus menerima fakta. Masing-masing penulis Injil memiliki perspektif atau sudut pandang. Karena puluhan tahun, yang satu memandang pada waktu ini Yesus mengucapkan kalimat, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yang lain enggak pada waktu yang itu. Bisa. Karena Injil itu memang ditulis oleh manusia dengan segala keterbatasannya. Tetapi Roh Kudus pimpin sehingga berita utama, main message-nya pasti tidak meleset, ya. Oke, hebat ya JJ dari Solo.
Ya. Oke, teruskan. Shalom Pak Eras, saya sudah mengikuti khotbah Bapak dan bergereja di GSKI sejak akhir 2018. Dulu saya bergereja di gereja yang selalu mengutamakan mujizat-mujizat. Yang ingin saya tanyakan Pak, kenapa sekarang kalau mendengar khotbah-khotbah yang selalu mengutamakan mujizat-mujizat, saya selalu merasa tidak nyaman. Padahal dulu tidak apa-apa. Apakah saya salah Pak? Karena kok sepertinya hati saya jadi nggak enak gitu. Karena kesannya jadi seperti membenci mantan gitu Pak. Jadi tidak suka dengan gereja lamanya. Dan juga kalau sudah ngumpul di keluarga besar, kebanyakan seperti memandang ajaran Bapak itu aneh dan tidak make sense. Gitu. Saya lebih banyak diam dan berusaha saja menunjukkan dengan perbuatan dibandingkan dengan kata-kata. Karena takut memancing keributan. Bagus ya. Tapi sebenarnya dalam hati saya terkadang merasa kasihan karena saudara-saudara saya tidak mau mendengar Injil yang benar. Mereka bahkan seperti sudah membangun benteng. Kalau sudah mendengar kata Pak Eras, apa yang mesti saya lakukan ya Pak? Jadi dengar nama Eras itu sudah bikin benteng. Padahal mestinya kalau mendengar baru ngerti ya. Tidak ada sesuatu yang patut dicurigai ya. Terima kasih Pak untuk semua firman yang Bapak berikan selama ini. Karena seperti membuat saya tercelik dan setiap hari saya selalu berusaha hidup menyenangkan Tuhan. Walaupun seringkali juga gagal lagi dan gagal lagi. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak. Amin. Saudara ini atau saudari ini, ya, ini NN. Saudara sudah akil balik, bertumbuh dewasa. Jadi orientasi berpikir saudara sudah berubah. Sudah berubah saudara. Jadi ya, kalau mendengar khotbah-khotbah yang tidak untuk konsumsi orang Kristen dewasa, ya jadi tidak enak. Mujizat itu kan hanya tanda. Sedangkan yang hendak dituju bagaimana dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kan begitu saudara. Jadi saya bisa mengerti kalau saudara kemudian menjadi tidak suka ya. Tapi sebaiknya kita belajar mengerti orang lain ya. Bersyukur kita bisa mengerti lebih dalam, kita menjadi lebih dewasa. Ya, kalau kita melihat saudara-saudara kita yang belum mengerti kita, ya, kalau dengar nama Erastus sudah membuat benteng ya, kita diam saja. Perbuatan kita nanti akan menunjukkan siapa kita. Sudah bagus ini ya. Selamat berjuang. Shalom, Pak Eras. Saya minta saran mengenai pertumbuhan iman dalam komunitas gereja, bergereja. Kasusnya saya merasa bertumbuh mendengar kebenaran Injil. Suara kebenaran ini. Rencana kami sekeluarga mau pindah komunitas untuk mendengarkan suara kebenaran Injil atau pindah gereja. Tapi kami sekarang bergereja di tempat gereja keluarga dan orang tua melayani di sana sebagai pendeta muda. Bila kami pindah pasti ada intimidasi dari orang tua dan keluarga. Gimana cara mengatasinya supaya tidak berdebat? Apakah berdiam tanpa alasan? Terima kasih Pak Eras. Wah, ini tidak bisa saya jawab. Saya harus tahu seluruh kasusnya, saudara. Cuman saya harus menyarankan jangan gegabah pindah gereja. Ya, ada momentum yang nanti saudara akan pindah. Tunggu momentum itu. Selama di gereja tersebut jadi berkat. Lalu kalau keluarga dan orang tua masih melayani sebagai pendeta muda, ya kita perlahan ya secara bertahap kita membagikan firman kebenaran ini. Coba lakukan saudara. Nanti saudara bisa. Tunggu momentumnya. Kalau tidak, jangan bergerak dari gereja itu. Tunggu pimpinan Tuhan. Tunggu komando Tuhan. Terima kasih ya. Salam Pak Erastus, papa saya masih terikat dalam hal-hal dunia, contohnya makanan dan hobi. Kalau saya dan mama saya cocok dengan pengajaran Pak Eras.
Kalau papa tidak cocok karena merasa pengajaran Pak Eras berat dan papa mau kembali ke gereja lama kita, ya, di gereja yang lama. Pertanyaan saya harus bagaimana sebagai anak untuk menghadapi papa saya, Pak? Pak, saya juga butuh seorang mentor untuk menceritakan keluh kesah saya. Terima kasih. Oke. Nanti ada mentor ya, kalau wanita mentornya juga wanita ya, puji Tuhan. Ini wanita usia 19 tahun. Saya akan bagikan, saya akan berikan nomor telepon ini pada mentor. Ya, oke, mentor wanita. Saya menyarankan kepada kamu, nak, jangan banyak bicara, bahkan jangan bicara apa-apa. Diam saja. Tapi tunjukkan bahwa kebenaran melalui suara kebenaran ini, pengajaran melalui suara kebenaran ini mengubah hidup. Ya. Sementara itu kita berdoa, ya, kiranya Tuhan memberi peringatan, tuntunan, jalan, sehingga papa terbuka pikirannya untuk mengerti kebenaran. Ingat ya, jangan menasehati orang tua, jangan mengkhotbahi orang tua. Oke. Heri Wijanarko, ganti warna Klaten, mohon pencerahan. Dalam Wahyu 6, apakah yang dimaksud kuda hijau kuning itu? Apa ada hubungannya dengan antikristus yang punya pengaruh luas? Kalau kita membaca kitab Wahyu, kita menemukan warna-warna ya saudara. Dan warna-warna itu menunjukkan atribut atau ciri. Ya. Krisis ekonomi hitam, ya. Perang merah, kekristenan putih, ya kan. Warna hijau kuning tentu juga atribut gerakan yang memiliki dominan warna ini. Oke, saya kira itu saja, biar Roh Kudus pimpin saudara untuk mengerti. Kalau di sini ditanyakan apakah itu antikristus yang punya pengaruh luas, Pak? Tuhan kiranya memberi saudara hikmat. Rasanya saudara sudah tahu. Oke. Jayapura. Pak Era, saya setia banget selalu mendengar khotbah Bapak di YouTube. Tak pernah hari tanpa khotbah Bapak. Saya betul-betul berubah dan bertobat dan ingin pulang bersama. Oh, puji Tuhan. Tapi kenapa ya Pak? Saya selalu dibayangi dosa kesalahan saya sewaktu masih muda. Tolong Pak Eras gimana caranya supaya tidak dibayangi hal tersebut? Ya gampang, jangan ingat lagi. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan kok kita ingat, ya kan? Nggak boleh dong. Apa haknya kita mengingat? Apa haknya? Allah mengampuni, Allah melupakan. Untuk itu kepada ini Sri, Ibu Sri atau Sesri atau Sri yang masih, saya nggak tahu usianya berapa, yang masih dibayangi dosa kesalahan masa lalu, belajarlah mengampuni diri sendiri. Allah mengampuni kita, masa kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri? Jadi bagaimana Pak caranya? Ya ampuni dirimu sendiri, itu gampang. Jangan dipikir berat-berat, nanti malah jadi berat. Bikin isi going aja, bikin mudah, ya, bisa. Salam Om Era, saya hanya anak kecil yang berumur 8 tahun. Nah, saya mau tanya, saya sering melayani Tuhan dengan bermain musik. Bagaimana dan apa yang harus saya siapkan untuk kedepannya? Oh, keren. Aduh nak, ini 8 tahun tapi NN. NN ini. Apa yang harus saya siapkan? Yang kamu siapkan adalah tidak nakal, ya. Menurut orang tua, belajar rajin, jangan bergaul dengan anak-anak nakal, jangan nonton film yang tidak patut ditonton, jangan habiskan waktu main game, ya. Itu dulu. Nanti Tuhan akan pimpin kamu jadi orang hebat seperti Samuel. Oke, keren ya. Namanya siapa tidak tahu ini NN ya. Umur 8 tahun sudah NN, hebat ya. Salam Pak Eras, Pak tolong dibantu untuk menjelaskan maksud Tuhan Yesus ketika orang Saduki bertanya mengenai kebangkitan. Di mana Tuhan Yesus berkata,
bahwa setelah kebangkitan orang yang dibangkitkan akan hidup seperti malaikat. Jadi saudara harus tahu bahwa orang Saduki itu semacam kelompok masyarakat yang tidak percaya adanya kebangkitan. Ya. Beda dengan orang Farisi. Kalau orang Saduki tidak percaya, orang Farisi percaya. Ya. Maka tidak heran kalau dua kelompok ini seringkali juga berdebat, ya. Berdebat. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya dan seterusnya. Ya. Guru Musa meninggal mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin meninggal, kedua kawin meninggal. Waduh, nanti di surga siapa ini suaminya? Seorang wanita punya suami, suaminya meninggal belum memberi keturunan, saudaranya harus memberikan keturunan. 7-7-nya mati. Nanti siapa yang jadi suami? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, ya, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Artinya tidak ada model perkawinan macam ini. Itu namanya perkawinan sistem Levirat. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, pasangan satu sampai abadi. Karena tidak ada kematian. Ya, itu maksudnya. Ya, oke. Salam Pak Iras, saya seorang ibu. Pertama kali saya dengar suara kebenaran tahun 2018. Waktu kami masih tinggal di Papua. Tapi tahun 2019 saya dengan anak-anak pindah ke Tapanuli. Sudah 1 tahun tinggal di kampung. Tapi belum punya gereja yang kami terdaftar sebagai jemaat tetap. Saya sangat bergumul dalam hal ini. Anak-anak saya usia 7 dan 4 tahun. Saya sangat rindu membawa anak-anak ke gereja yang mengajarkan kebenaran. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Waduh, ini Tapanulinya mana ini ya? Sekarang sudah tinggal di Tapanuli. Baik Bu, ini Ibu ya. Nanti akan dihubungi oleh staf kami, ya. Mau diarahkan ke kemana, ya? Pasti ada cabang-cabang gereja yang baik di sana. Oke, terima kasih. Malam Pak Eras, rupanya dia malam hari menulisnya. Saya ingin menanyakan tentang silsilah Yesus Kristus. Kenapa Yesus disebut keturunan Daud melalui Yusuf, bukan ayah biologis dari Yesus? Terima kasih. Lah, ini kan budaya Yahudi, saudara. Siapa bapaknya itu yang dianggap sebagai yang berhak, ya, yang berhak menjadi, yang berhak menerima warisan garis keturunan. Kalau dikatakan Yesus itu keturunan Daud, ya harus dari keturunan Daud. Dari pihak bapaknya. Oke, saudara, itu tidak terlalu sulit untuk dimengerti, ya. Ini karena Yesus juga bukan lahir dari hubungan pria wanita kan, saudara, ya. Oke. Cukup saya kira. Salam Pak Pendeta, saya Bu Yeni dari Makassar. Pertanyaan saya adalah barusan saya mendengarkan khotbah salah seorang pendeta yang mengatakan bahwa pada Kejadian 3:15 bunyinya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan di antara keturunanmu dan keturunannya. Menurut pendeta ini permusuhan antara engkau dan perempuan ini, katanya perempuan disebut adalah Maria ibu Yesus. Menurut pendeta ini permusuhan antara engkau dan perempuan. Engkau ini iblis dan perempuan itu keturunannya maksudnya. Pak Pendeta Rastus, apakah benar yang dikatakan pendeta tersebut? Mohon penjelasan Pak. Oke. Permusuhan engkau dan perempuan ini maksudnya ya keturunan dari perempuan ini yang hidup di dalam kebenaran. Yaitu Yesus dan orang percaya. Itu maksudnya, saudara. Ya. Itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 ya saudara. Baik, saya melihat
ayatnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Perempuan di situ mewakili seluruh orang benar ya. Jadi bukan Maria saja, tapi seluruh keturunan orang benar. Jelas itu ya. Jadi perempuan itu adalah Maria ibu Yesus ya. Bisa juga, bukan tidak, bisa juga. Karena yang dimaksud perempuan itu keturunan perempuan, keturunan orang benar dari perempuan, termasuk Maria ibu Yesus. Salam Bapak sering bilang bahwa keselamatan adalah dikembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Seperti apa dan bagaimana rancangan Allah semula kepada manusia? Sampai sekarang saya bingung. Terima kasih Pak Eras, Imelda dari Palu. Rancangan Allah semula itu manusia yang memiliki kecerdasan sehingga bisa selalu mengerti kehendak Allah. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Itu rancangan Allah semula. Makanya perlu pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, saudara, sampai memiliki kecerdasan roh. Itu rancangan Allah semula. Manusia dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu rancangan semua. Gereja pelayanannya fokusnya itu, orientasinya itu. Mengubah manusia bisa mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bukan hanya menjadi orang baik menurut hukum, tetapi orang yang mengerti kehendak Allah dalam segala hal yang dilakukan. Oke, salam Pak Eras. Terima kasih Pak Eras. Selama 7 tahun sudah tepatnya dari tahun 2013 rohani saya merasa terbangun terus dengan mengikuti khotbahnya Bapak yang saya tanyakan. Bagaimana menjalani hidup ini ya Pak? Karena semakin dalam menyelami firman Tuhan, rasanya kehidupan saya ini semakin banyak yang tidak berkenan kepada Tuhan. Abeng dari Banjarsari. Oh, puji Tuhan. Saya setuju sekali. Yang saudara alami itu benar sekali. Itu juga saya alami. Jadi semakin kita mengerti firman Tuhan, kita makin melihat belang kita. Ketidaktulusan kita, ketidakrendahan hati kita, kesombongan terselubung, dan lain sebagainya. Dan itulah firman Tuhan yang mau menembus sampai sumsum kita. Ya, terus berjuang untuk mengalami perubahan. Ya, tidak apa-apa, jalani saja. Kalau saudara tidak menyadari banyak hal yang tidak patut dalam hidup kita, Anda tidak menyadari, Anda tidak bertumbuh. Semakin bertumbuh, semakin melihat kekurangan-kekurangan kelemahan kita. Supaya sebelum kita meninggal dunia, semua sudah dibereskan. Amin. Ya. Salam Pak Era, sebelum bertanya saya mau bercerita sedikit. Mama saya seorang Kristen, kemudian menikah dengan bapak almarhum, ya, menjadi seorang yang non-Kristen. Melahirkan saya. Dalam perjalanan waktu, saya mengenal kekristenan dan menjadi Kristen kelas 5 SD. Yang saya mau tanyakan, apakah mama saya ada kesempatan peluang masuk dunia akan datang, walaupun menjadi anggota masyarakat, walaupun dia menukar Yesus, karena pindah agama ya dengan bapak yang bukan Kristen itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia berbuat baik, tidak jahat. Ini adalah pergumulan saya sampai sekarang karena saya tidak ingin mama saya terhilang dari hadirat Tuhan. Seandainya dia selamat walaupun di kekekalan, dia menjadi masyarakat, anggota masyarakat, itu cukup bagi saya asalkan dia tidak di neraka. Terima kasih Pak, salam orang ngapak. Dedi dari Wonosobo, Jateng. Saudara Dedi, ini kan ibarat orang main catur belum sekakmat nih, belum selesai. Oke, gumuli terus. Ya, saya tidak tahu ini mama surga atau neraka. Saya kan tidak tahu kualitas mama Anda. Anda bilang baik, ya saya kan tidak tahu seberapa baiknya. Tetapi yang penting ini tugas Dedi untuk menyelamatkan mama. Ya, perbuatan kita akan membuat mama diubahkan.
Selamat berjuang, Dedi. Amin. Saya yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak Pendeta? Apakah Tuhan memang harus menunggu Corpus Delicti? Orang-orang yang hidup seperti Kristus baru akan datang, atau jika sudah waktunya, cukup atau tidak cukup pasti datang. Terima kasih juga Pak, khotbah-khotbah Bapak Pendeta yang sudah saya dengar. Terus terang Pak, khotbah-khotbah Bapak menyandera hidup saya. Oh keren, menyandera. Memangnya saya teroris? Enggak, ini bukan teroris. Kita teroris lawan iblis ya. Alkitab mengatakan bahwa kita mempercepat kedatangan Tuhan. Dan dalam penjelasan mengenai Corpus Delicti, jika jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawanya genap, ya Wahyu 6:11, maka Tuhan akan mengakhiri secara dunia. Apakah Tuhan menunggu? Nah, kata menunggu ini yang mesti harus diperhatikan. Saya tidak tahu apa maksudnya Tuhan menunggu. Tuhan berkarya terus, dan Tuhan dalam kematahuan dan kecerdasannya pasti tahu kapan dia akan datang, kapan jumlah Corpus Delicti itu genap. Ya, tentu Tuhan tidak perlu menunggu-nunggu karena Tuhan Maha tahu. Ya, oke. Salam Pak, saya mau tanya mengenai Ibrani 7 ayat 3 tentang Melkisedek. Saya masih bingung siapakah tokoh Melkisedek dalam Alkitab. Mohon penjelasannya dari Amanda. Banyak orang mengatakan ini adalah Yesus, Allah anak. Yang pada zaman Abraham dia menjadi imam yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya. Tetapi itu pun masih misteri. Hanya pada umumnya orang meyakini Melkisedek gambaran dari Tuhan Yesus. Oke. Salam Pak Erastus, mohon pencerahan atas pernyataan seorang hamba Tuhan seperti di bawah ini. Para propagandis dikotomi PLPB cenderung tak jujur terhadap PL. Dikotomi. Formula doa berkat yang disukai berkat imamat, lagunya doa Yabes. Ayat Alkitab yang disukai Mazmur 23. Ini kebodohan atau pembodohan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dikotomi ya, PLPB. Terus terang maksud dikotomi di sini apa? Ya. Karena orang bisa memiliki satu terminologi kata, ya, yang lain juga punya terminologi kata yang sama, tapi pengertiannya beda. Tapi saya tidak mempersoalkan ini, ya. Yang saya mau persoalkan adalah PB itu memang merupakan epicentrum kebenaran, pusat pusaran kebenaran. Tanpa PL kita tidak bisa memahami PB. Karena PL inilah yang memberikan kita landasan untuk memahami perjanjian baru. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mendasarkan hidup kita pada perjanjian baru. Seperti doa. Tentu bukan doa Yabes, tapi doa Bapa kami. Ya. Formula Mazmur pasal 23 tidak salah, tapi intinya harus beda. Kalau di perjanjian lama orientasinya berkat jasmani, di perjanjian baru orientasinya harus berkat rohani. Ya. PLPB itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti mata uang dengan dua muka. Tidak boleh. Ya, tidak ada salah satunya, harus ada salah satunya. Tapi pusat pusaran kebenaran atau epicentrum itu perjanjian baru. Kehidupan Yesus khususnya. Oke. Selamat Pak Erastus, mau tanya saat teduh yang benar bagaimana? Mengingat saya hanya punya kesempatan saat teduh untuk berdoa di malam hari ketika seisi rumah sudah tertidur. Istri saya berbeda keyakinan. Saya tidak ada ruangan khusus untuk bersaat teduh dan tidak bersuara secara audible ketika menyembah dan berdoa. Hanya dalam hati saja berdoa kepada Tuhan. Terkadang ketika berdoa pikiran melayang kemana-mana, hanya ditemani musik rohani melalui headset.
tapi sangat sulit untuk berkonsentrasi, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Soal tempat nggak jadi masalah, ya. Saya sering berlutut juga di bawah ranjang, sementara istri masih tidur di ranjang, ya, nggak masalah. Jadi kalau bicara pikiran yang melayang-layang, saudara harus melatih tidak melayang-layang. Maka ya, kalau untuk memiliki doa yang berkualitas itu, hidup harus bersih, tidak terikat dunia. Lalu yang ketiga, ini secara rohani ya, jangan nonton apa yang tidak perlu ditonton. Pikiran saudara nggak keruh. Yang lain ya sehat fisik ya. Kalau kita ngantuk ya jadi melayang-layang, saudara. Ya. Belajar untuk konsentrasi. Saya belajar ini bertahun-tahun. Saya mengerti sekali apa itu pikiran melayang-layang. Tetapi lewat perjalanan waktu nanti kita bisa fokus. Ya, tetap berjuang, ya saudara. Istri yang belum seiman, ya, tetap berjuang dan kita bisa menyelamatkan pasangan hidup kita, ya, pasangan hidup Bapak, ya, berjuang. Jangan tidak memiliki pertemuan dengan Tuhan. Lakukan itu. Bukan karena ruangan sempit lalu kita tidak berdoa. Kita diam, Allah tahu isi hati kita. Puji Tuhan. Penanya ini jemaat Rehoboth Arta Gading, ya. Hari Jumat, kalau nanti sudah tidak ada COVID-19, kurvanya sudah turun, sudah bersih, berdoa, ya, di gereja hari Jumat jam 8. 6:30 pendalaman Alkitab dulu, 6:30 pendalaman Alkitab, lalu disambung dengan doa. Oke, saya teruskan. Salam Pak Eras, mohon penjelasannya tentang Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Saudara tahu maksud ayat ini? Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini konteksnya orang percaya loh ya. Konteksnya murid-murid, konteksnya pelayan-pelayan Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam pelayanan memiliki dampak di kekekalan. Itu maksudnya. Yang kamu ikat di bumi terikat di surga, yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, saudara, kita membawa dampak. Yang kita lakukan di bumi ini membawa dampak di surga. Kalau kita melayani seorang yang terikat kuasa gelap, akan dilepaskan. Dan kelepasan itu akan berdampak di kekekalan. Oke. Salam Pak, saya mau bertanya tentang antikris. Apa antikris sudah datang sekarang atau menunggu pengangkatan terlebih dahulu? Karena saya pernah mendengar ada pendeta berkata antikris akan datang setelah rapture. Antikris itu sudah ada, sedang ada, dan akan selalu ada. Yaitu orang-orang yang menentang kekristenan. Nah, jadi dunia ini sebenarnya sedang menuju kepada akhirnya. Kalau kita membaca kitab Wahyu, saudara, akhir zaman itu ditandai keadaan damai. Damai, ya. Orang makan minum, kawin dikawinkan, menanam, membeli, menjual, membangun. Tuhan datang, selesai. Ya. Kalau kita baca kitab Wahyu, kita menemukan bahwa bahaya paling mengerikan di akhir zaman bukan antikris, materialisme. Yang diwakili oleh perempuan, ya. Yang para pejabat, para raja-raja bangsawan berjinah dengan perempuan itu. Materialisme. Nah ini, kawin mengawinkan, makan minum, membangun, menjual, membeli itu. Jadi saudaraku, kalau kita melihat Alkitab, jangan hanya melihat secara historis.
Tapi maaf, jangan secara futuris. Oh, antikris belum datang. Sudah, sedang, dan akan selalu ya mengganggu kehidupan orang percaya. Jadi sekarang yang kita nantikan kedatangan Tuhan. Ya, kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita benar-benar menantikan kedatangan Tuhan. Oke, saudara sekalian yang kekasih, saya kira kita sudah ada di ujung acara ini ya. Tuhan berkati. Sola Gracia.